pagi hari ini Tuhan untuk menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Injil, firman-Mu mengubah hati kami dan membantu kami untuk melihat ketulusan kasih Engkau. Dan biarlah itu mengubah kami untuk lebih mengasihi Engkau dan lebih mengasihi sesama. Dalam nama Yesus Kristus kita Tuhan. Amin. Firman hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 40. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai 40. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Setelah semuanya itu, atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Penyebabnya adalah seorang laki-laki bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerjaan lain dalam usaha yang sejenis dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus ini bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah ilah. Dengan demikian, bukan saja usaha kita terancam akan dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu akan kehilangan artinya. Lagi pula Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah kemarahan mereka, lalu mereka berteriak-teriak, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus!" Seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membanjiri amfiteater, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia, dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim pesan dan mendesaknya supaya jangan masuk ke amfiteater itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu, seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Namun ketika mereka tahu bahwa ia orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus!" Tapi sekretaris kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dan tidak menghujat ilah kita. Jadi jika Demetrius dan tukangnya mempunyai pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Kesanalah hendaknya kedua belah pihak mengajukan dakwaannya. Jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan di dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah firman Tuhan.
Oke. Shalom. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Nama saya Christian Pakpahan, salah satu pendeta di Rock City Church di Nanawading. Dan saya ditemani oleh istri saya Grace dan anak-anak kami Judah dan Eliza. Jemaat kami di Rock City mengirim salam damai sejahtera untuk saudara sekalian. Sungguh suatu sukacita ya bisa beribadah bersama hari ini dan suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih. Nah, pernah nggak Pak? Pasti pernah sih. Pernah nggak saudara liburan ke Bali? Indah banget ya. Ke Bali. Kecuali mungkin Kuta dan Seminyak itu terlalu ramai, banyak turis. Tapi banyak tempat lain yang tenang dan menyejukkan. Ya, alamnya cantik, budayanya, suasananya. Tapi pernah nggak saudara perhatian sesuatu yang menarik waktu jalan-jalan di Bali? Sering kalau kita lihat di toko, di restoran, atau di tempat umum, ada bungkusan kecil terbuat dari daun, berisi nasi, bunga, dan dupa. Namanya canang sari. Itulah sesajen yang mereka berikan untuk dewa-dewa mereka. Kita mungkin lihat itu dan berpikir, oh unik juga ya sesajen itu. Terus kita langsung cek HP, balas email kantor, atau buru-buru ambil foto buat di-post ke sosmed, ke sosial media. Tapi saudara tahu nggak? Saat mereka memberikan canang sari dan saat kita menggunakan HP, itulah saat dimana orang-orang Bali memberi makan dewa mereka, dan kita pun sedang memberi makan dewa kita. Ya bedanya mereka menyembah berhala yang kelihatan. Kita sering menyembah yang tersembunyi. Mereka memberi makan berhala lewat sesajen, tapi kita memberi makan berhala lewat ambisi, lewat kerja, atau pencitraan diri. Nah, kenapa saya membahas ini sekarang? Karena di firman Tuhan hari ini kita akan melihat bagaimana berhala bekerja di dalam hati kita. Kisah para Rasul adalah sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh Lukas tentang perjalanan murid-murid Yesus setelah kebangkitan Yesus dan pencurahan Roh Kudus ya. Ini juga merupakan catatan sejarah bagaimana gereja mula-mula bertumbuh. Nah, biasanya ya kalau kita mengikuti kisah para Rasul, kita ngikutin Paulus dan para murid Yesus. Tapi hari ini kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Hari ini justru kita akan fokus pada Demetrius dan orang-orang Efesus yang tidak percaya. Kok gitu? Kok ngikutin mereka? Kan bukannya kita orang Kristen ya? Kita kan bukan penyembah berhala. Benar. Tapi justru itu masalahnya. Karena sebagai orang percaya, kita sering bisa jatuh unconsciously ke dalam penyembahan berhala di dalam hati. Dan dengan memahami hati orang yang hidup dalam penyembahan berhala, kita belajar melihat kegelapan hati kita sendiri. Dan kita dapat berharap Tuhan membebaskan kita dari dalamnya. Khotbah hari ini akan punya 3 poin. Berhala yang kita buat, berhala yang kita bela, dan berhala yang mengorbankan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, bantulah kita agar kita dapat melihat berhala di dalam hati kita, agar kita dapat menghancurkannya, dan agar kita hanya menyembah Engkau. Berilah kami penglihatan melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Mari kita mulai di ayat 21 dan 23. Setelah semuanya itu, atas dorongan Roh, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulunya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ini saya kasih konteks cerita ya. Jadi cerita ini terjadi setelah ada pelayanan yang penuh kuasa di Efesus oleh Paulus ya. Di sana ada banyak orang yang bertobat. Mereka bahkan membakar kitab-kitab sihirnya
dan barang-barang berhala yang senilai jutaan dolar zaman sekarang ya, kalau di convert. Jadi terjadi pelayanan penuh kuasa, dan sekarang Paulus mulai merencanakan perjalanan berikutnya. Dia dipimpin Roh untuk ke Yerusalem lewat Makedonia, sambil mengumpulkan bantuan untuk jemaat yang kena bencana kelaparan di Yerusalem. Dan setelah itu dia akan memberitakan Injil ke pusat kekaisaran, yaitu kota Roma. Jadi fokus Paulus ini satu, melanjutkan pekerjaan Tuhan. Tapi lihat ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Nah, disinilah berhala mulai masuk. Ketika pekerjaan Tuhan berjalan maju, perlawanan muncul. Dan saudara, ini bukan pertama kalinya terjadi, ya. Di sepanjang kisah para rasul, setiap kali Injil bertumbuh dan orang-orang bertobat, akan ada benturan dengan kuasa dunia. Waktu mulai di Yerusalem, para imam besar resah dan marah. Di Filipi, pemilik budak yang bisa meramal juga kesel waktu Injil masuk. Dan di Tesalonika, para pemuka Yahudi memprovokasi massa. Dan sekarang ini di Efesus, pusat penyembahan Artemis, kita melihat hal yang sama. Injil selalu akan mengguncang apa yang selama ini jadi fondasi hidup kita, termasuk penyembahan berhala yang tersembunyi. Dan itulah salah satu tanda awal dari penyembahan berhala. Di sisi Paulus dan para murid, fokusnya kan pekerjaan Tuhan. Tapi berhala mulai muncul ketika seseorang menolak pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Demetrius. Dia menolak Injil bukan karena tidak masuk akal, tetapi karena mengganggu kehidupannya. Dan Demetrius secara terang-terangan menolak pekerjaan Tuhan. Ya, dia nanti bikin kerusuhan. Tapi kita pun bisa begitu. Kita bisa menolak pekerjaan Tuhan. Bukan di luar, tetapi di dalam hati kita. Saat Tuhan mau bentuk kita lewat firman-Nya, atau lewat teguran, atau lewat penderitaan, kadang kita malah tutup hati. Saudara, apa ada area di dalam hidupmu yang kamu tolak untuk diubah Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan? Mungkin dalam sebuah hubungan, atau ambisi, atau cara kamu kerja, atau memperlakukan orang lain. Kalau ada, bisa jadi di sanalah mulai tumbuh sebuah berhala. Tapi pertanyaannya, mengapa kita menolak pekerjaan Tuhan di hati kita? Kalau kita lihat Demetrius, itu karena dia mendahulukan kehidupannya daripada Allah. Coba lihat ayat 24-26. Penyebabnya adalah seorang laki-laki bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam usaha yang sejenis dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil usaha ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus ini bukan saja di Efesus, tapi juga di hampir seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah ilah." Demetrius kesel karena pemberitaan Injil bikin bisnis dia rugi. Dia dengar Paulus ngomong berhala itu bukan ilah. Tapi bukannya nanya kebenarannya, apa benar? Apa benar berhala itu bukan ilah? Dia malah langsung defensif. Kenapa dia nggak nyari kebenaran? Karena uangnya terganggu. Yang penting buat dia bukan kebenaran tetapi pemasukan. Bukan jiwanya yang penting soal rekening bank. Dan itulah cara berhala bekerja. Kita membuat berhala ketika kita lebih mementingkan hidup kita daripada Allah. Dan berhala itu bisa bentuknya macam-macam ya. Kesuksesan bisa dijadikan berhala, keluarga bisa dijadikan berhala, pacaran. Dan kita nggak bisa lihat masing-masing di dalam satu khotbah ini ya, kebanyakan.
Dan sebenarnya teks ini berhalanya itu Dewi Artemis ya. Jadi kalau mau aplikasi langsung, sebenarnya nggak ada yang tergoda kan untuk menyembah Dewi Artemis di sini. Nggak ada. Kalau gitu saya mau sorot satu berhala yang saya rasa kita sering sembah sebagai orang Asia. Dan berhala yang sering kali jadi induk semua berhala lain. Berhala ini adalah perfectionism. Keinginan untuk hidup sempurna, untuk terlihat sempurna, untuk jadi orang yang sempurna. Nah, kita semuanya sebenarnya bergumul dengan berhala ini ya, on different levels. Dan masalahnya, saudara, kalau kita menyembah perfeksionisme, kita akan pelan-pelan menyembah semua berhala. Ini saya kasih contoh cerita ya, orang dari muda ya. Kalau orang muda baru lulus kuliah, awalnya kamu fokusnya pekerjaan. Harus memiliki karir yang sempurna. Terus hasil pekerjaanmu harus selalu yang terbaik. Setiap kali hasilnya harus yang terbaik. Jadi kamu akan bekerja dan stres sama kerja. Tapi setelah lama-lama gitu ya, kamu akan merasa kesepian. Terus kamu kejar cinta. Itu juga kalau kejar cinta harus cari pasangan yang sempurna. Atau kamu yang harus yang jadi pasangan yang sempurna biar hubungan kamu sempurna. Nah, sesudah pacaran harus tunangan. Kalau tunangan baru mikir, waduh, biaya pesta pernikahan juga harus banyak nih. Soalnya pernikahannya harus sempurna. Jadi balik lagi nyembah uang biar bisa bayar pesta pernikahan yang sempurnamu itu. Dan setelah nikah, punya anak. Sekarang, kamu harus jadi karyawan yang sempurna, suami istri yang sempurna, dan orang tua yang sempurna. Dan jangan lupa ya, kamu harus tekan juga anak-anakmu untuk menjadi sempurna. Harus jadi taat, baik, ranking nomor 1 di kelas, agar orang lain tahu kamu itu orang tua yang sukses dan sempurna. Dan diulang deh tuh, siklus perfeksionisme ke anakmu diturunin ke generasi berikutnya. Ini saya belum lagi nambah di gereja ya. Harus jadi orang Kristen tuh harus jadi yang aktif pelayanan, harus rohani, nggak boleh kelihatan kelemahan dan dosanya. Capek nggak dengernya? Aku capek ceritainnya. Capek banget, stres. Akhirnya saudara jadi stres, cemas, capek. Karena akan selalu ada at least satu area hidup kamu yang kamu merasa kurang. Dan saat itu, saat kamu ngerasa kurang, kamu akan diserang rasa bersalah dan rasa malu. Sebenarnya menurut saya itulah sebabnya orang zaman dulu menyembah banyak dewa. Ada banyak dewa kan dulu, dewa cinta, dewa perdagangan, dewa kesuburan, dewa perang. Itu karena mereka sebenarnya mau hidup yang sempurna. Jadi mereka perlu menyembah dewa di semua aspek kehidupan. Hari ini kita pun sama. Bedanya ya, kita nggak ke kuil. Kita tetap menyembah. Kita menyembah lewat lembur, lewat postingan di Instagram, lewat ekspektasi terhadap anak, lewat pencitraan di gereja. Itulah berhala yang kita buat. Berhala yang muncul saat kita menolak pekerjaan Tuhan dan saat kita mengutamakan hidup kita. Dan seringkali kita bahkan mulai mengidentifikasi diri dengan berhala itu. Coba kita lihat ayat 27. Dengan demikian bukan saja usaha kita terancam akan dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu akan kehilangan artinya. Lagi pula Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Nah, perhatikan ketakutan dan rasa tersinggung yang muncul dari Demetrius. Dia takut usahanya akan dipandang rendah dan dewi besar Artemis dianggap tidak ada artinya. Jadi Demetrius itu tidak hanya akan kehilangan penghasilan, dia takut identitasnya hancur. Dan di sini kita lihat langkah ketiga dalam pembuatan berhala. Kita mulai mengidentifikasi diri dengan berhala itu. Karena ketika kamu membangun hidupmu di atas berhala, baik itu pekerjaan, pencitraan, atau pencapaian,
kamu jadi terikat dengan berhala itu. Dan saat berhala itu digoyang, kamu pun ikut runtuh. Saudara, apa ketakutan terbesar saudara saat ini? Kalau kamu seorang perfeksionis, mungkin ketakutan terbesarmu adalah kegagalan, atau kesalahan, atau kecacatan. Saat kita terlalu mengidentifikasi diri dengan berhala kita, dan berhala itu mulai terguncang, reaksi kita adalah melawan. Dan itulah sebabnya ketika Injil diberitakan selalu ada perlawanan. Lukas menulis kisah para rasul ini bukan sembarangan ya. Dia menunjukkan benturan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Dan ini bukan sekedar beda ajaran, tetapi perebutan hati manusia. Dan hari ini pilihan itu tetap sama. Ikut jalan Tuhan atau terus mempertahankan berhala kita. Lanjut ke poin kedua, berhala yang kita bela. Kita lihat ayat 28-31. Mendengar itu meluaplah kemarahan mereka, lalu mereka berteriak-teriak, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka rame-rame membanjiri amfiteater, serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia, dan teman perjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim pesan dan mendesaknya supaya jangan masuk ke amfiteater itu. Jadi setelah mendengar Demetrius, massa langsung marah. Mereka berteriak, besarlah Artemis, lalu menyeret teman-temannya Paulus dan membuat kekacauan di seluruh kota. Kenapa bisa segitu ya marahnya orang? Dan kalau dengar kata kerusuhan, biasanya tuh kita mikir politik kadang-kadang ya. Tapi ada actually something else yang selalu bikin kerusuhan. Kerusuhan juga sering terjadi di acara olahraga. Contohnya di Vancouver tahun 2011 ada fans yang rusuh setelah tim hoki mereka kalah. Dan kita mikir, oh ya kalau kalah rusuhan agak masuk akal kali ya. Tapi tahun sebelumnya, tahun 2010, fans LA Lakers menang. Tapi rusuh juga di Los Angeles. Timnya menang pun tetap rusuh. Kenapa ya? Kalau tim olahraga tuh lagi final kerusuhan. Psikolog bilang, para fans itu mengidentifikasi diri mereka dengan timnya. Jadi kemenangan atau kekalahan tim dirasa sebagai kemenangan atau kekalahan pribadi. Apalagi kalau dicampur alkohol dan mabok ya. Rusuh pun menjadi semacam cara ikut terlibat di dalam emosi timnya. Nah itu kata psikolog. Tapi Alkitab kasih penjelasan yang lebih dalam. Ini masalah penyembahan. Orang marah, rusuh, berkelahi itu karena mereka sedang membela berhalanya. Demetrius dan massa Efesus marah bukan karena logika, tapi karena identitas mereka terguncang. Dan kita pun bisa begitu. Kapankah kita paling gampang defensif? Waktu pasangan kritik, bilang kita kerja terlalu banyak, nggak ada waktu di rumah. Atau saat orang komentar soal cara kita mendidik anak, atau komentar soal pekerjaan dan pelayanan kita. Atau mungkin saat ada yang menunjukkan kelemahan kita. Langsung kita angkat senjata kan. Jangan ganggu berhala saya. Hal lain boleh dibahas, hal lain boleh dibercandain, tapi jangan ganggu yang satu ini. Dan waktu berhala itu mulai terganggu, kita bukan cuma jadi agresif ya. Kita juga mulai cari kambing hitam. Kembali ke kita ke ayat 34. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gunung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul.
Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Namun ketika mereka tahu bahwa ia orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Kerumunan jadi kacau. Mereka seret teman Paulus lalu teriak-teriak waktu Alexander mau coba bicara. Dan sebagian besar orang bahkan nggak tahu mereka lagi ribut soal apa. Tapi mereka tetap marah. Kenapa? Karena mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Saya jadi ingat satu pengalaman waktu kecil. Kami sekeluarga lagi jalan-jalan ke Medan. Saya orang Batak. Kita lagi jalan-jalan ke Medan untuk kunjungi keluarga besar. Tapi sayangnya kami datang di waktu yang kurang baik. Karena kami datang di bulan Mei tahun 1998. Saat itu terjadi kerusuhan besar-besaran di berbagai kota Indonesia. Untuk kembali ke Jakarta kami harus melewati area yang sedang rusuh, yang ada kerusuhannya di bandara. Untuk ke bandara. Nah, saat kami melewati pertengahan kerusuhan itu, sopir kami bilang ke orang tua saya, anak kalian ini sebaiknya sembunyi di lantai mobil. Jadi saya disuruh tiarap ya, di lantai mobil. Sementara sopir kami buka jendela dan menjelaskan ke massa bahwa kami cuma mau lewat. Kami berdoa selagi mobil lewatin kerusuhan supaya mobil kami nggak diserang, nggak dilemparin, nggak diputar balikin. Saat kerumunan itu menghancurkan dan menjarah gedung-gedung di lokasi itu. Puji Tuhan kita selamat, kita lewat dan bisa ke bandara. Dan setelah lolos dari kerusuhan itu, saya bertanya ke mama papa, "Pak, Ma, kenapa aku yang harus sembunyi? Kenapa papa mama nggak apa-apa?" Dan orang tua saya bilang dengan polos, "Oh, itu karena kamu kelihatan seperti orang Tionghoa. Kamu kelihatan seperti orang Chinese." Kerusuhan Mei 1998 dipicu oleh krisis ekonomi. Tapi siapa yang dijadikan kambing hitam? Orang-orang Tionghoa Indonesia, orang-orang Chinese. Lebih dari 1.000 orang meninggal. Dan banyak yang kabur keluar negeri. Dan mungkin ada di antara saudara atau mungkin kenal saudara keluarga yang pindah ke Melbourne atau ke Singapura karena kerusuhan ini. Ada yang pindah ke Bali juga. Ya, ada yang ke Bali juga. Ya, banyak yang kabur karena kerusuhan ini. Dan itulah yang terjadi saat manusia tidak mau mengakui kesalahan di dalam diri sendiri. Mereka mencari sasaran luar, kambing hitam. Dan kita juga sering bisa jadi begitu. Kalau pasangan kita bilang kita kerja terlalu banyak, nggak pernah di rumah, kita bilang dia yang terlalu nyuntut, kurang independen. Kalau ada yang ngasih kritik soal kelemahan kita jawab balik, kamu juga nggak sempurna. Kita nggak mau berhala kita diganggu, jadi kita lempar kesalahan ke orang lain. Kita lebih nyaman menyalahkan orang lain daripada melihat isi hati sendiri. Jadi tanpa sadar, saat kita terus membuat dan membela berhala kita, perlahan-lahan kita mulai mati, dimatikan karenanya. Berhala itu enggak menyelamatkan kita, malah menguras hidup kita. Poin ketiga, berhala yang mengorbankan kita. Kita lihat ayat 2:35-36. Tapi sekretaris kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapa di dunia yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan jangan buru-buru bertindak." Jadi saat situasi makin panas, seorang pejabat kota maju untuk menenangkan massa. Tapi yang menarik, dia tidak membantah Artemis. Dia justru bilang, semua orang tahu Artemis itu besar dan batu sucinya turun dari langit.
Kalau mau tahu itu sejarawan bilang ada kemungkinan besar itu ada meteor ya, meteor yang jatuh dari langit dan itu yang dianggap sebagai kehadiran Dewi Artemis. Dan disinilah kita mulai melihat bagaimana berhala bekerja lagi. Mereka menenangkan kita dengan suatu kebohongan. Nah hari ini kita nggak menyembah meteor ya, tapi kita mempercayai kebohongan lain. Kita mempercayai kebohongan kalau aku sempurna baru aku layak dikasihi. Kalau aku sukses baru orang akan hormat sama aku. Kalau aku jadi versi terbaik diriku baru aku punya nilai. Tapi semua itu bohong, saudara. Karena keinginan untuk sempurna itu sebenarnya bukan berasal dari kerinduan untuk jadi lebih baik. Itu bukan sebuah temperamen atau karakter yang udah dari lahir. Sebenarnya perfectionism itu dari ketakutan. Takut malu, takut gagal, takut ditolak. Psikolog dan penulis Brené Brown bilangnya gini. Aku kasih English version and then I'll translate it. Brené Brown says this: perfectionism is a self-destructive and addictive belief system that fuels this primary thought. If I look perfect and do everything perfectly, I can avoid or minimize the painful feelings of shame, judgment, and blame. Perfeksionisme adalah keyakinan destruktif dan adiktif yang berkata, kalau aku terlihat sempurna dan melakukan semuanya dengan sempurna, aku bisa menghindari rasa malu, penghakiman, dan kesalahan. Jadi saudara, kita sering berpikir kita sedang mengejar kesempurnaan. Padahal kenyataannya kita sedang lari dari rasa malu, lari dari ketakutan dihakimi, lari dari ketakutan ditolak. Kita berpikir, kalau aku sempurna, aku akan aman dari semua itu. Tapi itu bohong. Perfectionism tidak akan menyelamatkanmu dari semua itu. Berhala itu hanya akan terus menuntut, dan menuntut. Dan tanpa pernah cukup. Dan bukan cuma itu. Saat kita terus ditelan kebohongan itu, kita mulai menciptakan kekacauan sendiri. Coba lihat ayat 37 sampai 40. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dan tidak menghujat ilah kita. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya mempunyai pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Kesanalah hendaknya kedua belah pihak mengajukan kedakwaannya. Jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau malam ini. Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Jadi pejabat kota bilang, kalau ada masalah, selesaikan lewat jalur hukum. Tapi massa tetap ngotot. Mereka mau keadilan versi mereka sendiri, karena hati mereka sudah kacau. Dan karena kekacauan itu, mereka nyaris dihukum oleh pemerintah Romawi karena menyebabkan huru-hara. Dan hukuman pemerintah Romawi itu bisa parah ya, bisa siksaan atau mungkin bisa mati. Mereka nyaris dikorbankan karena pembelaan berhala mereka. Nah, sepanjang kisah ini perhatikan siapa orang yang aktif. Siapa yang sibuk selama cerita ini? Yang sibuk itu selalu Demetrius dan teman-temannya ya. Mereka yang buat patung Artemis, mereka yang provokasi, mereka yang rusuh, mereka yang hampir dihukum, hampir mati gara-gara ini. Sementara siapa yang diam? Artemis, sang dewi maha besar itu, berhala mereka, gak ngapa-ngapain. Gak ada satu ayat pun yang bilang Artemis bergerak menolong mereka. Gak ada satu tindakan pun dari Artemis untuk membela penyembahnya. Artemis diam, tak berdaya, dan tidak berbuat apa-apa.
Dan bandingkan saudara dengan Allah kita. Dari awal kisah para rasul, Roh Kudus terus bekerja, mengutus, menghibur, menyertai. Saat Stefanus dilempari batu, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah dan menyambut dia masuk kemuliaan. Inilah bedanya. Berhala hanya diam, tapi Allah hidup dan bekerja. Seperti yang Paulus katakan, berhala buatan tangan manusia bukanlah ilah, kosong, bohong, melelahkan. Dan itulah akhir dari semua penyembahan berhala. Kita yang lelah, kita yang kacau, kita yang dikorbankan. Aplikasi hari ini sebenarnya sederhana. Jangan membuat berhala. Dan hancurkan berhala di hatimu. Hancurkan perfeksionisme di hatimu. Karena itu tidak akan menyelamatkanmu dari rasa salah, penghakiman, dan penolakan. Tapi saudara, kalau khotbah saya berhenti di situ, apakah hatimu berubah? Mungkin enggak ya. Karena berhala itu bukan sekedar benda yang bisa dihancurkan gitu aja. Karena sebenarnya waktu kita membangun berhala, sebenarnya yang kita bangun adalah diri kita sendiri. Or in English, in making our idols, we're actually trying to make ourselves. Because the reality is, perfectionism isn't the mother of all idols. We are. Bukan perfectionism yang jadi induk dan sumber segala berhala. Kita sendirilah sumbernya. Seperti kata Brené Brown tadi, kita itu membuat berhala karena kita percaya bahwa diri kita sendiri apa adanya tidak layak dikasihi. Kita merasa cacat, malu, bersalah. Makanya kita buat berhala untuk membantu kita. Kita berkata di dalam hati, aku harus jadi sempurna. Baru aku bisa diterima. Baru aku bisa dikasihi. Tapi saudara, apa itu benar? Apakah kamu hanya layak dikasihi kalau kamu sempurna? Dari orang? Bagaimana kalau justru kebalik? Bagaimana justru kalau yang kamu cari, kasih, penerimaan, dan nilai diri bukan ditemukan di dalam kesempurnaanmu, tetapi di dalam kesempurnaan kasih Allah yang menerima kamu apa adanya. Berhala selalu menuntut uangmu, waktumu, kedamaianmu, dan kalau kamu gagal, mereka menghukummu. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia tidak berkata, buktikan dirimu dulu. Dia berkata, aku tahu kamu cacat, tapi aku tetap memilih mengasihi kamu. Berbeda dengan berhala yang menuntut kamu sempurna dulu baru dikasihi. Allah sudah mengasihimu sejak awal. Dia membentukmu dengan tangannya sendiri. Bukan seperti Artemis yang harus dibentuk dengan tangan orang. Kepribadianmu dibentuk oleh Allah. Wajahmu, cerita hidupmu, Dia tahu semuanya. Dan Dia tetap mengasihimu. Mungkin kamu berpikir, tapi saya sudah jatuh ke dalam dosa. Saya gak layak lagi. Saya harus berubah dulu menjadi lebih baik, baru Tuhan bisa terima saya. Tapi Injil berkata sebaliknya. Yesus datang bukan untuk menuntut, tetapi untuk membela dan melayani kami. Artemis harus dibuat, tetapi Yesus adalah pencipta. Artemis diam di dalam altar, tapi Yesus turun dari tahtanya di surga dan lahir sebagai manusia untuk kamu. Berhala menuntut darahmu, tetapi Yesus mencurahkan darahnya bagimu. Dia bukan patung yang mati, tetapi pribadi yang hidup, yang memikul salib. Roma 5 ayat 8 berkata begini. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saat kamu masih berdosa,
Saat kamu masih berantakan, saat kamu masih cacat, saat kamu masih jauh dari sempurna, Kristus mati untukmu. Bukan setelah kamu berubah, bukan setelah kamu suci atau bersih, tetapi sebagaimana adanya kamu. Artinya apa? Yesus mengasihimu di titik terburukmu. Meskipun kamu jatuh ke dalam dosa minggu lalu atau tadi malam, kasihnya tetap. Yesus tidak berkata, kalau kamu sempurna dan suci baru aku terima. Dia berkata, aku tahu kamu rusak, kamu broken, dan aku tetap memilih mengasihi kamu. Jadi kamu tidak perlu lagi menyembah versi ideal atau perfect dirimu. Karena kasih yang kamu kejar lewat prestasi, lewat kesempurnaan, lewat pencitraan, kamu sebenarnya sudah miliki di dalam Kristus. Dan karena itu berhala-berhala itu bisa kamu hancurkan. Kamu tidak perlu mereka lagi. Saya mau tutup dengan suatu adegan dari serial Bridgerton season 1. Dan ini sebagai contoh bahwa bahkan di dalam budaya populer, bahkan orang-orang yang percaya, itu sering ada bayangan samar dari Injil. Ada kerindungan bahkan dari orang yang tidak percaya akan Injil. Di seri Bridgerton ini, Simon, tokoh utama, itu sulit menunjukkan cinta, ya. Dari luar dia terlihat dingin, perfeksionis, penuh tuntutan. Tapi ternyata kalau dengan ceritanya, dia dibesarkan dengan tekanan dan perasaan ditolak oleh ayahnya. Dan dia takut. Dia pikir dirinya rusak dan karena itu tidak layak dicintai. Karena ayahnya yang perfeksionis, yang harus semuanya perfect baru dia mengasihi anaknya. Tapi dalam suatu adegan yang menyentuh di tengah hujan deras, karena ini seri romantis ya, harus di tengah hujan deras. Istrinya Daphne berkata ini, aku kasih Englishnya dan aku akan terjemahkan. Just because something is not perfect does not make it any less worthy of love. Your father made you believe otherwise. He made you believe that you needed to be without fault in order to be loved. But he was wrong. And I am tired of pretending as if I do not love you. Because I do. I love all of you. Even the parts that you believe are too dark and too shameful. Every scar, every flaw, every imperfection. I love you. You may think you are too damaged and too broken to ever allow yourself to be happy. But you can choose differently. And you can choose to love me as much as I love you. Jadi, hanya karena sesuatu tidak sempurna, bukan berarti dia tidak layak dikasihi. Ayahmu membuatmu percaya bahwa kamu hanya bisa dicintai jika kamu tanpa celah. Tapi dia salah. Aku lelah berpura-pura tidak mencintaimu. Karena aku mencintaimu. Semua bagian dirimu, bahkan yang menurutmu gelap dan memalukan, setiap luka, setiap cacat, setiap ketidaksempurnaan, aku tetap mencintaimu. Kalau itu saja bisa begitu menggerakkan dari manusia, betapa jauh lebih indah kasih Allah Bapa kita di surga. Dia mengasihi seluruh dirimu, saudara. Setiap luka, setiap cacat, setiap kelemahan. Kamu tidak perlu jadi sempurna untuk dikasihi Allah. Kebalik, saudara. Justru kasihnya dialah yang akan menyempurnakanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setia Engkau. Kasih-Mu yang sempurna. Engkau yang sempurna. Dan karena Engkau yang sempurna, kita tidak perlu menjadi sempurna. Dan terima kasih atas Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk kita saat kita masih berdosa. Bantulah kita Tuhan untuk menghancurkan berhala di hati kita. Berhala perfeksionisme atau berhala-berhala yang lain yang kita sembah. Hancurkanlah semua itu agar kita dapat hanya menyembah Engkau.
Dalam nama Yesus Kristus